Terkait pergerakan IHSG, riset Pintraco Sekuritas menjelaskan, IHSG dipengaruhi sentimen dalam dan luar negeri. Dari dalam negeri, neraca transaksi berjalan Indonesia pada kuartal 3 2025 tercatat surplus 4,0 miliar dolar Amerika Serikat, berbalik dari defisit pada kuartal sebelumnya. Ketopik pilihan pemirsa indeks harga saham gabungan ditutup melemah di perdagangan sesi pertama Jumat 21 November 2025, berbalik arah dari perdagangan sebelumnya yang tercatat naik tipis di 0,16%. Adapun sebelumnya, analis pasar modal memprediksikan indeks harga saham gabungan akan terkoreksi di perdagangan Jumat lantaran aksi profit taking yang dilakukan investor sebelum libur akhir pekan. Indeks harga saham gabungan terus melemah hingga akhir perdagangan sesi pertama Jumat 21 November 2025. IHSG melemah 0,24% ke level 8.399. Pelemahan IHSG dipicu oleh mayoritas indeks sektoral, di mana indeks dengan pelemahan terbesar dicetak sektor transportasi dan logistik yang melemah 0,62% hingga sesi pertama berakhir. Laju IHSG pada sesi pertama Jumat berbanding terbalik dengan penutupan perdagangan Kamis, di mana IHSG naik tipis 0,16% dan berakhir di level 8.419. Adapun hingga penutupan Kamis, aliran modal asing masih mengalir kencang ke pasar modal tanah air, di mana investor-investor asing mencatat net buy senilai 1,27 triliun rupiah. Saham perbankan masih menjadi incaran asing, di mana saham Bank BMRI mencatat net buy terbesar yakni 582,2 miliar rupiah. Disusul saham BBCA, BBRI, dan BBNI dengan masing-masing net buy 199,73 miliar rupiah, 154,7 miliar rupiah, dan 87,9 miliar rupiah. Daftar net buy terbesar berikutnya diisi oleh saham Wifi, Bufa, Cuan, ASI, Raja, serta saham Villa. Terkait pergerakan IHSG, riset Pintraco Sekuritas menjelaskan, IHSG dipengaruhi sentimen dalam dan luar negeri. Dari dalam negeri, neraca transaksi berjalan Indonesia pada kuartal 3 2025 tercatat surplus 4,0 miliar dolar Amerika Serikat, berbalik dari defisit pada kuartal sebelumnya. Ini merupakan surplus pertama sejak kuartal 1 2023 dan yang terbesar sejak kuartal 3 2022, didukung peningkatan ekspor non-migas. Sementara itu, transaksi modal dan finansial mencatat defisit 8,1 miliar dolar Amerika Serikat, sehingga neraca pembayaran Indonesia defisit 6,4 miliar dolar Amerika Serikat. Posisi cadangan devisa berada di level 148,7 miliar dolar Amerika Serikat per September 2025. Sementara itu, terkait proyeksi IHSG jelang akhir pekan, IHSG diprediksi akan terkoreksi lantaran aksi profit taking sejumlah investor sebelum libur perdagangan. Analis BRI dan Reksa Sekuritas Reza Diovanda mengatakan, kendati memiliki peluang untuk terkoreksi, IHSG masih dibayangi sentimen yang positif seperti penahanan suku bunga oleh Bank Indonesia dan dibarengi dengan guyuran insentif likuiditas untuk pertumbuhan kredit perbankan. Berbagai sumber IDX Channel. Keinformasi emiten pemirsa, PT Arci Indonesia Tbk atau ARCI memperoleh fasilitas pinjaman 421 juta dolar Amerika atau 7 triliun rupiah dan 475 miliar dolar Amerika dari sindikasi BMRI dan juga BRIS. Pinjaman ini digunakan untuk kebutuhan umum dan meningkatkan produktivitas pabrik pengolahan emas. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Arci Indonesia Tbk bersama beberapa entitas anak usaha memperoleh fasilitas pinjaman 421 juta dolar Amerika atau 7 triliun rupiah dan 475 miliar dolar Amerika dari sindikasi BMRI, BRIS, dan beberapa pihak lainnya. Pinjaman ini memiliki opsi akordion hingga 50 juta dolar Amerika. Manajemen PT Arci Indonesia Tbk mengatakan, pinjaman ini digunakan untuk kebutuhan umum termasuk pengembangan kegiatan penambangan, eksplorasi konsensi, serta meningkatkan produktivitas pabrik pengolahan emas. Seperti diketahui, sebelumnya Perseroan akan membentuk usaha patungan baru untuk mengembangkan proyek panas bumi dengan perusahaan energi PT Ormat Geothermal Indonesia. Perusahaan ini tengah mengurus perizinan lingkungan guna mengembangkan proyek panas bumi. PT TTG merupakan perusahaan patungan antara Arci dan PT Ormat Geothermal Indonesia yang dibentuk di 2024 dan telah mengantongi izin panas bumi di Juni 2025 untuk proyek.
Tujuan pembentukan perusahaan usaha patungan tersebut untuk bekerja sama dalam pengembangan bersama program pengeboran eksplorasi dan pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas panas bumi. Adapun proyek ini nantinya berada di wilayah konsesi pertambangan milik anak usaha Arci, PT Miares Soputan Mining dan PT Tambang Tondano Nusa Jaya. Langkah ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan usaha perseroan dan entitas anak. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, dari sisi teknikal pemirsa di sepanjang perdagangan hari ini saham Arci cukup bergerak fluktuatif, kemudian jelang penutupan sudah berbalik ke zona merah setelah mengalami penguatan signifikan di sesi pertama. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa dibuka flat pada pagi tadi di level Rp1.145 per saham. Beberapa menit pasca pembukaan, saham Arci berbalik ke zona merah. Kemudian 950 berbalik menguat di zona hijau di 1175 intraday tertinggi hari ini. Namun lagi-lagi level ini tidak mampu dipertahankan. Pasca menyentuh ke level ini di penutupan sesi pertama siang tadi, penguatan terbatas hingga ke 1150 dan di pembukaan sesi kedua, penguatan lebih ke arah terbatas lagi di 1145. Namun 1 jam jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, saham Arci berbalik ke zona merah saat ini di 0,87% pelemahan di 1135. Beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham Arci di beberapa bulan terakhir sudah mengalami kenaikan signifikan seiring dengan harga emas mencatatkan rekor berulang kali pemirsa. Di perdagangan 15 Mei masih diperdagangkan di level 342, Juni-Juli melesat ke level 600-an, Agustus sempat tertekan tipis dan lebih cenderung bergerak flat, kemudian di September menguat ke level 700-an dan di sepanjang perdagangan Oktober melesat di 1400-an pemirsa. Dan setelah menyentuh ke level 1475, Arci lebih cenderung mengalami konsolidasi dan hari ini lebih cenderung tertekan atau berbalik melemah ke 1135. Dari sisi evaluasi dengan beberapa indikator yang ada, ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya di 18,24 kali, PSR-nya di 3,91 kali, PBV-nya di 4,99 kali, dan PCFR di 14,76 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan dengan posisi sempat meninggalkan level 8.400-an di sepanjang perdagangan hari ini. Kami akan segera kembali.